tahu nggak? Rujak-rujak apa yang terkenal? Ketingur. Salah. Ayah rujak, ayahnya Ibu Ting Ting. Ayo Ting Ting. Ayah ojak. Cita rasa kuliner Jalan Kolektoran yang terkenal sejak awal abad 20 membuat pusat kota Tasikmalaya menjadi sentra kuliner legendaris. Salah satunya rujak honje Bu Ioy. Di kedainya, selain rujak honje, ada juga rujak buah, lotek, dan gado-gado. Kedai Bu Ioy sudah ada di Jalan Kolektoran atau Jalan Kolektoran tahun 1974. Bedanya apa lotek di Tasik ini, di Jalan Kolektoran ini sama lotek yang lain apa, Bu? Sama semuanya, tapi bedanya ini pakai ubi bumbunya. Oh, Pakai kacang, ubi gitu. nah tujuan pakai ubi kenapa, Bu? Supaya kental gini satu. Oh gitu. Nah. Oh jadi trik Tuh. nih. Trik buat kacangnya lebih kental dan nggak pakai banyak kacang itu pakai ubi. Nah ini Iya. dia ubinya. Ubi merah ya Bu ya, betul Iya. ya? Nah ini ubi merah ini jadi bukan dipotong-potong tapi langsung dicampurin di bumbu kacangnya Iya. ya. Usaha rujak dan lotek ini dulunya dikelola Bu Ioy, namun sekarang dilanjutkan anaknya Bu Oom. Sejak awal buka di Jalan Kolektoran, Bu Ioy sudah menggunakan cobek batu dan ulekan dari kayu. Ulekan inilah yang tak akan ditemukan di tempat lain selain kedai Bu Oom. Cuman yang unik nih. Ya. Nah dia. Ulekannya tuh unik tuh. Kayak palutor. Lihat, Mbak. Akangnya aja lihat tuh. Lihat tuh, Kang. Kebanyakan Wah, ini. Iya, berotot dia tuh. Iya, ini karena gue sering ngelukin ini. Jadi kayak Thor, ya kan? Ya, Kang, coba. Ya, nih cobain. Cobain ya. Ah. Ini Ditumbuk ditumbuk-tumbuk dulu. Gini, Ya, semuanya. semuanya. Berbeda alatnya, tentu juga berbeda teknik menguleknya. Untuk menghaluskan bumbu kacang, digunakan cara mendorong ulekannya maju mundur secara berulang. Berbeda dengan ulekan batu yang gerakannya hanya berpusat di satu titik putaran. Tapi ukurannya yang sangat besar dibanding ukuran ulekan pada umumnya, tentu saja memerlukan tenaga ekstra agar bumbu kacangnya bisa cepat halus. Kang, ini kok ulekannya berat begini terbuat dari apa, Kang? Dari jambu batu itu. Oh, jambu batu. Kalau Oh. pohon jambu kan berat itunya kayunya. Oh, jadi kenapa Jadi pakai jambu awet. batu, Kang? Awet juga kan. Kenapa nggak batu juga? Kalau dari batu mah ya itu suka belah, kadang suka masuk ke apa? Makanannya Yang batunya kan suka ada. kerikil-kerikil gitu, kecil-kecil. Oh. Kalau batu biasa, kalau yang asli mah enggak kayaknya. Oh. Kebanyakan kan yang nggak biasa. Rujak buah memang banyak ditemukan di Pulau Jawa. Namun ada perbedaan yang mencolok rujak di Jalan Kolektoran dengan di daerah lainnya. Selain bumbunya lebih kental karena ada tambahan ubi, ada juga tambahan honje atau kecombrang dalam bumbu rujak Kolektoran agar aromanya lebih memikat dan rasanya khas. Honje atau kecombrang juga dipercaya dapat meningkatkan nafsu makan dan memberikan sensasi rasa yang unik pada rujak buah. Bagi masyarakat Sunda, honje tak hanya digunakan untuk rujak, tapi kadang juga untuk sayur asem, sayur lodeh, aneka tumisan, dan gepuk. Tapi ini bisa langsung dimakan? Bisa. Ovennya asem dah. Boleh, saya coba ya. Boleh. Lihat ya, langsung belah nih. Ini saya coba nih, aman kan ya? Aman. Coba ya. Kan banyak yang di jusnya. Oh iya. Duh. Asem ini. Tapi nggak seasam belimbing ulu ya. Tapi ini agak mendingan sih. Selain rujak honje, ada kedai legendaris yang paling tua di Kolektoran, Bubur Ayam Haji Zainal. Sudah ada sejak tahun 1960 dan merupakan pelopor warung di Jalan Raden Ikik, Wiradikarta. Uniknya, meski legendaris di Tasikmalaya, bubur ayam ini bukan bubur khas Sunda. Tapi yang tipikal bubur ini bubur apa, Kang? Ini tipikal bubur Chinese, ya asin gurih. Oh, Chinese, asin gurih. kalau ya. bubur Chinese itu harus ada apa biasanya? Biasanya cakwe itu, terus tongcai yang asin-asin ya. Oh, sawi asin itu ya? Sawi asin itu ya, tongcai. Terus di sini tambah bawang daun. Terus yang paling utama atau yang
Nggak, biasanya pakai ayam kampung. Oh ya. Bubur ayam khas Tasikmalaya mirip seperti bubur ayam Cianjur. Tekstur buburnya kental, rasanya gurih, ada tambahan bumbu kaldu kuning, serta kerupuk merah atau oranye. Berbeda dengan bubur ayam Cina yang lebih encer, dengan topping sederhana seperti cakwe, seledri, tongcai, dan tambahan kecap asin. Yang unik adalah cara membungkus buburnya. Bubur ayam umumnya dibungkus dengan styrofoam, tapi di sini menggunakan kertas nasi. Melipat kertas nasi harus menggunakan teknik sendiri supaya bubur ayamnya tidak tumpah. Bahkan sebelum dibungkus kertas nasi, bubur yang agak encer ini dibungkus dengan daun pisang. Di Kalektoran ada juga surabi yang sudah eksis sejak tahun 1980-an. Walau sekarang surabi sudah bermacam rasa dan topping, Pak Jono masih mempertahankan resep warisan neneknya, yakni hanya menjual 3 jenis surabi: polos, oncom, dan kinca atau gula merah. Ini tutup ya? Ya. Panas, bener panas ini. Tapi sih penasaran nih Pak. Ternyata ada alatnya. Kenapa nggak bilang? Lupa. Ini ada alatnya Pak, saya pakai tangan tadi panas. Masukinnya. Ya udah masukin panas. Kebanyakan penjual surabi di wilayah Jawa Barat masih menggunakan tungku tanah liat dan kayu bakar, meski ada juga yang sudah menggunakan wajan aluminium dan kompor minyak. Wajan yang terbuat dari aluminium memang panasnya lebih cepat, tapi tidak memiliki aroma khas seperti surabi yang dibuat di cetakan tanah liat. Surabi memang kuliner khas tanah Pasundan, disebut mirip pancake Belanda yang terbuat dari tepung beras dan santan. Namun ada kemiripan juga dengan kue apam India dari tekstur dan bentuknya. Ya. Kok ininya dikit nih? Apa adonannya? Kenapa tuh Pak? Ini adonannya dikit. Ini supaya fresh ya ininya apa supaya kalau mendadak gitu dadakan Oh. jadi sifatnya dadakan jadi. Oh gitu. Oh yang pengen 10 ya biji pengen 10. Oh gitu. Jadi bukan yang ditampung banyak gitu ya? Oh, enggak. Cuma dibikin langsung dibikin. Oh gitu. Ya. Jadi emang sebenarnya dia ada juga nih kelapanya di sini tuh. Nah, jadi dia bikinnya ketika ada pesanan. Ketika ada pesanan dia baru dibikin. Sebenarnya ada 7 makanan legendaris yang sangat terkenal di Jalan Kalektoran selain surabi, rujak, dan bubur ayam. Yakni nasi tutuk oncom, warung makan Bu Ihat, cakwe Gunung Jati, dan gorengan. Jalan Kalektoran atau Kolektoran sudah ada sejak zaman Belanda, namun di awal abad 20, jalan bersejarah ini diganti dengan nama Jalan Raden Ikik Wiradikarta yang merupakan toko pers Tasikmalaya. Kalektoran ini itu dari kata lektor, dari kalektoran ya, dari kata lektor dan memiliki 2 arti ya. Lektor itu bisa berarti atau bermakna seorang yang bertugas ketika misa di gereja ya untuk membacakan Injil lah gitu ya, misalnya itu. Bisa juga lektor itu kaitan dengan seorang dosen lah, kaitan dengan sebagai pejabat fungsional gitu ya. Tetapi itu kemungkinan besar adalah warisan kolonial. Ada di situ bisa saja dulunya itu ada tempat seorang lektor yang tinggal di situ, gitu. Di sekarang Kalektoran itu, maka muncullah nama Kalektoran. Jalan Kalektoran sangat strategis karena dekat pusat kota dan Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Sejak dulu Jalan Kalektoran sering dijadikan titik temu antara aktivitas religius, sosial, dan ekonomi.